Wow, you're back. Yeah. Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film horor 2022. Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung aja ke ceritanya. Check it out. Mima, da 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 ga 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 ga. Awal cerita kita diperlihatkan dengan seorang bapak yang kita sebut saja Robert, yang terlihat seperti sedang olah vokal, yang sepertinya dia adalah seorang aktor seniman yang sedang mengolah suaranya untuk suatu pementasan opera. Inilah Allegoria. Show me. Berlanjut ke suatu acara pementasan yang dihadiri beberapa orang seniman, yang dimana bapak yang tadi sedang melakukan pementasan. Don't ask who am I. Stand. Dia mengajak mereka berdiri dan meminta mereka berakting layaknya monster. Dia meminta seorang gadis yang kita sebut saja Brody untuk naik ke panggung, namun harus bertingkah seperti orang yang mengalami depresi atau sakit jiwa yang mudah untuk dirasuki makhluk halus. Enter you. Dan Brody pun mengikutinya. Dan tiba-tiba At me. Brody berubah menjadi seperti yang Robert inginkan, yaitu monster. Selanjutnya, kepada seorang pria yang kita sebut saja Markus, yang sedang melihat menikmati lukisan abstrak yang dia sendiri yang menggambarnya. Tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang karena belum puas dengan hasil karyanya, dia menolak panggilan telepon dan langsung meneruskan melukis dinding rumahnya, dan teleponnya berbunyi kembali, yang ternyata itu dari rekannya yang bernama Benny, yang menginginkan hasil lukisan yang baru dibuat Markus untuk segera diselesaikan. Perlu diketahui, Markus adalah pelukis yang handal dengan pekerjaannya dan hobinya. Makanya banyak yang menginginkan hasil karyanya tersebut untuk dipamerkan ataupun dipasang di billboard, gedung-gedung, ataupun semacamnya. Dalam keadaan stres dan depresi berat, dia mencoba menguatkan dirinya. Tetapi tiba-tiba dia berhalusinasi membayangkan monster yang menggerogetinya. Dia pun langsung menelpon Danny untuk menjemput lukisan pesanannya tadi untuk menghilangkan rasa stresnya. Slip and bump into furniture in a mad panic. Selanjutnya terlihat seorang pria yang sedang mengetik menceritakan alur cerita film yang akan dibuatnya. Sepertinya dia adalah penulis skenario. Dia dipanggil dengan nama Eddie. Setelah selesai membuat naskah, muncul seorang pria dari kegelapan, ialah The Whistler, pria yang Eddie ciptakan dari ceritanya tersebut. The Whistler pun langsung menghabisinya sama dengan yang dia ceritakan di dalam komputernya. Selanjutnya terlihat dua pasangan yang sedang kasmaran mencoba melewati malam untuk membangun tali kasih dan mempererat hubungan. Si cewek namanya Ivy dan si pria bernama John. Ivy memperkenalkan diri sebagai anak setan dan pekerjaannya adalah seorang seniman yang memfokuskan karya seni memahat. Setelah Ivy memperlihatkan hasil karyanya, membuat John heran karena karyanya Ivy merupakan seni yang aneh, yaitu memahat tubuh seseorang. Setelah Ivy memutuskan kembali, dikarenakan sepertinya John tidak menerima profesi Ivy, dan ternyata Ivy adalah seorang seniman psikopat, dan langsung memukul John hingga pingsan. Scene berlanjut di tempat berbeda, tempat yang menyeramkan di mana John yang setelah dipukul pingsan langsung diikat dan dipajang di tempat penyiksaan milik Ivy. Ivy pun mengambil gambarnya sebagai koleksi seninya, yaitu menyiksa orang. Berlanjut ke tempat berbeda di mana terlihat dua orang gadis sedang berlari dari kejaran psikopat lainnya.
great babysitter. Yang dimana psikopat tersebut adalah seorang anak yang pernah dijaga oleh salah seorang wanita yang lari tersebut. Dan tiba-tiba, Fuck out. No. ternyata itu adalah film ciptaan Eddie di scene sebelumnya. Dan film itu ditonton oleh Brody dan temannya Hop. Nampak terlihat, Brody tidak sedikit pun merasa takut ataupun ngeri. Tidak sama seperti yang Hop rasakan pada saat menonton film. It's so stupid. Setelah mereka membahas alur cerita film tersebut, yang menurut Brody, dia tidak terlalu menikmati film horor ciptaan Eddie, orang yang tewas di scene sebelumnya. Follow up with a hold on. What is it? Tiba-tiba, Brody mendapat pesan dari Robert yang merupakan produser acting di scene awal tadi, yang mengatakan bahwa Brody diterima sebagai aktris di salah satu film garapannya nanti, membuat mereka berdua senang. You deserve it. God, you're not. Tetapi saat Brody ragu karena dia takut akan membuat orang-orang kecewa dengan aktingnya yang menurutnya payah. Tetapi Hop menguatkannya dan menyuruhnya mengambil kesempatan tersebut dan berusaha sebaik-baiknya. Mereka pun senang. Dia pun menelpon Markus untuk menceritakan cerita kabar gembira tersebut. Tetapi Markus sepertinya tidak terlalu senang karena menurutnya berakting sama dengan menjual dirinya dengan berdandan. Berbeda dengan yang Markus lakukan. I want to act. Dengan sedikit kecewa dengan perkataan Markus, Brody menutup telepon Markus. Selanjutnya terlihat Hop yang adalah penyanyi sedang menjadi vokalis dari sebuah band rock lokal sesama seniman. I'm talking about no combination. Setelah selesai latihan, mereka pun berpisah dan Hop kembali ke rumah Brody dan menemukan Brody sedang bersedih di kegelapan. Dan Brody menceritakan tentang Markus yang tidak bisa dihubungi karena pertengkaran mereka tadi. Tetapi kawan sejati adalah orang yang selalu dekat dengan kita dan selalu menguatkan kita apapun masalah kita, dan itu yang dilakukan Hop kepadanya. Setelah selesai berbincang, Brody menuju ke tempat tidur, sedangkan Hop mencoba mempelajari kunci chord nada pemberian rekan satu bandnya tadi. Tiba-tiba, Brody yang sedang tidur dirasuki makhluk monster jahat dan wajahnya mulai berubah. Dan Hop sepertinya mendengar suara aneh. Dia pun langsung menuju ke sumber suara yang ternyata tiba-tiba lagi Jesus, Brody. Brody keluar dan terlihat aneh dengan wajah yang pucat. Brody pun langsung mengatakan bahwa Markus sekarang sudah tidak bisa ditemui lagi, membuat Hop takut karena Brody bertingkah sebagai paranormal atau indigo yang mengetahui yang belum ataupun sudah terjadi. Brody menambahkan tentang cerita seorang gadis yang dimutilasi oleh seorang psikopat lalu menawarkan dagingnya untuk kesembuhan psikopat yang sakit jiwa tersebut, membuat Hop semakin takut. Tetapi Brody membelokkan ceritanya tentang semua yang dia ceritakan hanyalah cerita dalam pementasan karya seni Albert nantinya yang akan dia perankan. Hop pun senang karena kejadian itu bukanlah hal nyata. Mereka pun mengakhiri pembicaraan. Di akhir cerita pendek ini, terdengar suara piano berbunyi dan film pun tamat. Ending yang mengherankan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa review film selanjutnya. Akhir kata, pakatuane pakalawiran yang artinya semoga lanjut usia dan bahagia sehat selalu. Bye-bye.